Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Rune part yang ke-15. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja klik tombol like-nya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, langsung subrek aja. Terus jangan lupa pasang headset, biar nontonnya tambah mantap. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Di awal chapter, kita diperlihatkan dengan base camp dari tim 557 yang diketuai sama Dongse. Di sekitar sana, sudah terlihat satu skuad yang sedang mengintai lokasi Dongse berada. Si ketua bilang kalau wajar saja jika Dongse bisa mendapat banyak poin. Lawang mereka bisa dengan mudah membegal para peserta yang melewati jembatan. Lalu si cewek di skuad mereka mengatakan kalau mengeliminasi Dongse adalah satu-satunya cara bagi skuad mereka untuk bisa comeback ke urutan 10 besar. Lalu si ketua membenarkan perkataannya. Dia berencana untuk selalu mengawasi gedung-gedung tinggi dan bergerak dengan hati-hati sambil berlindung menggunakan mobil bekas atau benda yang lainnya. Kemudian mereka pun menjalankan operasinya. Saat baru berjalan sebentar, si ketua menyadari sesuatu. Di depannya sudah ada para peserta yang telah tereliminasi. Dan tap, salah seorang anggota menginjak sesuatu. Dan doar. Ternyata itu adalah ledakan ranjau yang sudah dipasang sama Tang Yu. Jangan panik, tetap tenang, teriak si ketua. Di aturan mengatakan kalau para peserta dilarang membawa senjata lain selain rune weapon. Tapi mereka ingat kalau di timnya Dongse ada seorang mekanik. Jadi wajar kalau tim mereka punya senjata lain selain rune weapon. Mendengar itu si ketua kesal, karena di tempat itu sudah penuh dengan jebakan. Tahu gini, dirinya akan merekrut si mekanik itu duluan. Di belakang, si cewek menyarankan buat mundur aja. Tapi si ketua menolak, karena umurnya sudah 24 tahun. Jadinya ini adalah kesempatan terakhir buatnya di ujian Tempest Thunder. Kau nggak usah khawatir, selama kita bergerak dengan hati-hati, kita pasti bisa menghindarinya, ucap si ketua. Tiba-tiba ada truk yang berhenti di dekat mereka. Si cowok masker langsung memberitahu ketuanya. Melihat truk box berhenti di depan mereka, si ketua cuma bisa kebingungan. Terus terlihat si gendut sipit yang keluar dari dalam truk. Kemudian dia membuka box belakang dan langsung kabur menjauh dari sana. Si gendut tadi ngapain cuy? Tanya si ketua pada si masker. Dari dalam box belakang truk terdengar geraman seekor rune beast. Karena terlihat mencurigakan, mereka memilih untuk mengamatinya dulu. Dan wow, muncul seekor rune beast besar mirip Triceratops keluar dari box belakang truk. Rune beast ini bernama Three-Horned Armadillo, seekor rune beast rank F yang memiliki 3 tanduk yang sangat kuat. Melihat Three-Horned Armadillo yang tiba-tiba muncul membuat mereka cukup panik. Si Armadillo ini juga terlihat sangat marah, dan dengan full power si Armadillo langsung gas lari ke tempat skuad itu berada. Sial, semuanya menjauh dari sini, teriak si ketua. Dan doas, si masker dan satu temannya langsung tereliminasi. Lalu ada sebuah mobil yang terhempas ke arah si cewek. Dan doas, si cewek pun auto tereliminasi. Sekarang cuma tersisa si ketua sendirian. Dan karena keadaan di luar sangat berbahaya baginya, dia pun lari masuk ke gedung yang ada di dekatnya.
Dia masuk dengan sangat hati-hati. Takutnya ada yang tiba-tiba menyergapnya. Sialan, tidak hanya ranjau, tapi mereka juga menyiapkan seekor runbis. Dasar tim pengecut yang cuma bisa sembunyi, ujar si ketua dengan nada kesal. Berani sekali mengatai timku pengecut. Minta dihajar kau ya, ucap si gendut sipit yang tiba-tiba muncul di depannya. Dasar gendut sipit brengsek kau, teriak si ketua. Bacotmu kasar benjing, akan kubungkam kau dengan perisai baruku ini, ucap si gendut sipit. Rasakan ini, Reckless Bull Charge, ucap si gendut sipit sambil menerjang si ketua dengan full power menggunakan perisai baru yang dia dapatkan dari si botak avatar di part sebelumnya. Dan dawas, si ketua itu pun langsung tereliminasi. Jangan meremehkan orang gendut bos, ucap si gendut sipit. Dengan ini perolehan poin dari si gendut sipit adalah 33,5. Dia berterima kasih sama teman-teman yang lain karena memberinya poin ini. Lalu kita diperlihatkan sama Dongse yang sudah mendapat 44 poin. Dan sedangkan teman-teman yang lain sudah mendapat rata-rata 32 poin. Ketua Dongse, kau hebat banget. Meskipun banyak yang datang memburumu, mereka nggak bisa mengatasi tembakan sniper dewa kematianmu, ucap Lulu. Inilah keuntungan dari event Bounty Hunt. Sekarang kita sudah mengeliminasi total 13 peserta dan mendapat total 130 poin. Terang Tangyu. Tapi peringkat ujian Tempest Thunder direfresh setiap 12 jam. Zongki berharap kalau mereka semua masuk ke 10 besar. Kita tetap harus waspada dan tidak boleh lengah. Waktu event masih tersisa setengah jam lagi, tegas Dongse. Si peringkat 1 Ye Tiancheng itu sebenarnya siapa? Bagaimana cara dia mendapat 52 poin? Batin Dongse yang masih keheranan dengan Ye Tiancheng. Setelah itu panel berpindah ke sebuah tempat di Pulau Tempest Thunder, yang dimana tempat itu sudah dipenuhi oleh para peserta yang sudah tereliminasi. Lalu ada salah satu peserta yang lari dengan kencang. Dia terlihat melarikan diri dari sesuatu. Dari atas dia sudah dibidik sama sniper. Dan dawar. Peserta itu pun langsung tereliminasi. Lalu kita diperlihatkan sama si peringkat 1 Ye Tiancheng. Di ujian Tempest Thunder ini, dia adalah seorang solo player. Dia juga seorang rune warrior rank E dengan role rune sniper kayak Dongse. Dan di dalam pesawat, penguji Yanji sedang mengamatinya dari layar komputer. Si Pak Tua Botak bilang kalau selama ini dia seperti serigala penyendiri. Dirinya ngecamp di kota dekat jembatan dan mengeliminasi siapapun yang lewat. Penguji Yanji mengakui kalau Ye Tiancheng itu memang kuat, tapi entah mengapa dirinya tidak menyukainya. Penguji Yanji menjelaskan kalau kekuatan tidak diimbangi dengan attitude yang baik, meskipun orang itu kuat, dia tidak akan membawa keuntungan untuk umat manusia. Lalu si Pak Tua mengatakan kalau sekuat 557 yang dilirik Tante Q berhasil membawa semua anggotanya naik ke peringkat atas ujian Tempest Thunder. Jadi anak itu tidak mengambil poin untuk dirinya sendiri, tetapi membaginya dengan rekan setimnya ya. Daripada Ye Tiancheng, aku lebih suka dengan tim 557. Batin penguji Yanji sambil tersenyum. Tiba-tiba seorang peneliti berteriak dengan panik dan ingin memberitahu suatu hal sama penguji utama Yanji. Tapi di belakangnya si Pak Wakil berusaha menghentikannya. Sudah kubilang kalau nggak akan terjadi apa-apa. Kenapa kau panik begitu? Ujar Pak Wakil pada si peneliti itu. Mendengar ribut-ribut,
Penguji Yanji bertanya, ada masalah apa? Si Pak Wakil menjelaskan kalau si peneliti ini cuma khawatir kalau akan muncul outbreak lubang cacing di pulau. Tapi setelah dirinya melihat datanya, nggak ada yang aneh. Menurut pengalamanku sebagai penguji utama selama bertahun-tahun, ini bukanlah masalah besar, ucap Pak Wakil dengan penuh percaya diri. Tapi si peneliti tetap kekeh kalau data kali ini benar-benar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Penguji Yanji pun langsung melihat datanya. Si peneliti menjelaskan kalau medan magnetik di pulau sudah mencapai batasnya. Panitia ujian tempe standar tidak boleh membahayakan para peserta. Meskipun ada kemungkinan 1% terjadi outbreak lubang cacing, mereka tidak boleh mengabaikannya. Perhatian semuanya, ujian tempe standar dihentikan. Kirim semua pesawat penyelamat untuk membawa para peserta kembali ke pelabuhan, teriak penguji Yanji. Woi Yanji brengsek, apa yang kau lakukan? Ini bukan masalah besar, dasar keparat, ujar si Pak Wakil. Jika terjadi outbreak lubang cacing, ribuan peserta akan tewas. Jika itu terjadi, kau mau bertanggung jawab, ujar penguji Yanji sambil menunjuk si Pak Wakil. Jika tidak terjadi outbreak lubang cacing, apa kau mau menanggung resikonya? Balas si Pak Wakil. Dengan tenang, penguji Yanji bilang kalau dirinya akan bertanggung jawab. Sial, si Yanji ini selalu mencoba menjadi pria baik. Dasar munafik. Biar kulihat ekspresimu jika tidak terjadi outbreak lubang cacing, batin Pak Wakil dengan ekspresi yang cukup kesal dengan penguji Yanji. Tiba-tiba di luar pesawat, gemuruh petir mulai menyambar sampai membuat pesawat mereka bergetar. Di dalam sana penguji Yanji bertanya, ada masalah apa? Lalu seorang operator dengan terbata-bata bilang kalau di Pulau Tempe Standar telah terjadi outbreak lubang cacing. Setelah itu panel berpindah di Pulau Tempe Standar. Langit di sana terlihat sangat mengerikan. Dan dawar. Pesawat komunikasi di sana meledak akibat terkena medan magnetik dari outbreak lubang cacing. Dan puing-puing pesawat pun berjatuhan ke bawah. Lalu di dalam pulau, portal outbreak mulai bermunculan. Dari dalam sana muncul runbis yang cukup berbahaya. Runbis outbreak jauh lebih kuat dari runbis biasa yang sering dijumpai di alam liar. Kemudian tanda peringatan muncul di layar komputer. Apa yang dikhawatirkan tim peneliti pun terjadi gara-gara kebodohan si Pak Wakil. Penghalang ruang waktu mulai mengelilingi pulau. Dan gara-gara itu mereka tidak bisa memasuki pulau. Pesawat komunikasi di sana juga hancur akibat penghalang ruang waktu ini. Jadinya pesawat induk tidak bisa menghubungi para peserta yang ada di pulau. Ini adalah skenario terburuk yang seharusnya mereka hindari. Pak Wakil tidak percaya kalau outbreak lubang cacing benar-benar terjadi. Sial, ini bukanlah masalah besar selama bertahun-tahun. Kenapa harus sekarang? Ucap Pak Wakil. Penghalang ruang waktu menghalangi siapapun yang mau memasuki pulau. Dan sampai penghalang ruang waktu stabil, para runbis akan terus bermunculan melalui portal. Para peserta benar-benar dalam bahaya besar, batin Pak Tua Botak. Para runbis sialan, kenapa harus sekarang sih? Umpat Tante Kiu. Para peneliti dan operator di belakang penguji Yanji mulai panik. Soalnya mereka pikir sudah tidak ada cara buat nyelamatin para peserta. Semuanya harap tenang, teriak penguji Yanji. Sontak para peneliti dan operator mulai terdiam. Kemudian penguji Yanji mengajak mereka berpikir dengan tenang soal bagaimana caranya menembus penghalang ruang waktu dan menyelamatkan para peserta yang terjebak di pulau. Semakin lama kita buang-buang waktu, akan banyak nyawa yang melayang.
tegas penguji Yanyi. Kemudian dirinya memerintahkan semua orang untuk mengikuti perintahnya. Yang pertama, menghubungi pemimpin di wilayah perang timur untuk mengirimkan rune atomic cannon buat menghancurkan penghalang ruang waktu. Yang kedua, segera buat sistem komunikasi yang baru. Dan yang terakhir, semua unit berfokus untuk meneliti penghalang ruang waktu dan mencari tahu cara untuk menembusnya sebelum rune atomic cannon datang. Siap 86 Pak, ucap semua peneliti dan operator di sana. Mereka yang udah tenang kembali bekerja dengan serius. Operator menjelaskan kalau sistem komunikasi lumpuh total, dan untuk membuat sistem komunikasi yang baru, mereka harus menemukan cara untuk membuka penghalang ruang waktu dan meluncurkan modul komunikasi ke dalam pulau. Operator satunya bilang kalau rune atomic cannon akan sampai di sini paling cepat besok pagi. Lalu peneliti berkata kalau outbreak di pulau adalah rank F, outbreak dengan skala terkecil. Untung saja cuman rank F. Setidaknya rune beast terkuatnya adalah rank D. Seharusnya para peserta bisa bertahan sampai bantuan datang, batin penguji Yanyi. Lalu Tante Qiu bilang, meskipun rune atomic cannon datang, setidaknya butuh waktu buat menyiapkannya. Paling tidak besok siang rune atomic cannon siap digunakan. Dan saat itu tiba, safe zone di pulau sudah sangat kecil. Dan di saat itu juga, mereka tidak akan bisa kabur kemana-mana lagi. Mereka hanya akan menjadi makanan rune beast, imbuh si Pak Tua Botak. Mendengar perkataan Tante Qiu dan Pak Tua Botak, penguji Yanyi menyuruh agar tim transportasi segera membawa rune atomic cannon dengan cepat dan harus sampai di sini tengah malam nanti. Pasti para peneliti sudah menunggu kesempatan untuk melaporkan data ini padaku, batin penguji Yanyi. Lalu penguji Yanyi menegaskan pada Pak Wakil kalau Pak Wakil lah yang sudah menghalangi peneliti buat memberitahukan hal ini padanya. Mendengar itu Pak Wakil nggak bisa berkata-kata. Setelah ini berakhir, persiapkan dirimu di pengadilan Rune Warrior nanti, tegas penguji Yanyi. Si Pak Wakil cuman bisa melongo setelah mendengar ucapan penguji Yanyi. Setelah itu panel berpindah ke Pulau Tempest Thunder. Di atas gedung terlihat Dongse dan rekan sekuatnya yang sedang memandangi langit di atas pulau. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tanya si gendut sipit. Yang di langit itu apaan? Kemarin nggak ada loh, ucap Lulu. Tang Yu yakin kalau ini adalah outbreak lubang cacing. Terus Hongki bilang agar Tang Yu jangan bercanda. Lalu Dongse cuman bisa diam dan terus mengamati keadaan di sekitarnya. Dia takut kalau ini bukan tes, melainkan memang kenyataan. Si gendut sipit langsung panik ketakutan. Dan Lulu pun menenangkannya dengan bilang kalau memang terjadi outbreak, penguji dan panitia pasti akan menyelamatkan mereka. Kemudian Dongse teringat masa kecilnya saat terjadi outbreak. Kedua orang tuanya terbunuh dan dia bersama Xiaoxi kecil berusaha menyelamatkan diri dari neraka itu. Dongse terlihat sangat kesal. Lalu di depannya muncul misi spesial dari sistem. Misinya adalah menyelamatkan para netizen di pulau sebanyak-banyaknya. Dan jika Dongse bisa menyelamatkan 200 atau lebih netizen, maka dia akan menjadi pemenang ujian Tempest Thunder dan akan mendapat rune armor rank E. Aturan Tempest Thunder kan kita harus mengeliminasi peserta lain. Kalau aku menyelamatkan mereka, gimana aku bisa jadi pemenangnya? Batin Dongse. Tiba-tiba ada yang memegangi kakinya. Ternyata itu adalah si gendut sipit. Dia minta agar Dongse mau melindunginya. Tapi Dongse langsung menendangnya. Semua tenang. Menurut pengamatanku, outbreak ini harusnya rank F. Dan rune beast yang muncul harusnya tidak lebih dari rank E.
Dan dengan kekuatan tim mereka, harusnya mudah mengatasi hal itu. Lalu Tang Yu menyarankan untuk berlindung di gedung sekolah sampai bantuan datang. Tapi Dongse merasa kalau berlindung di sekolah aja nggak akan cukup. Terus Dongse lanjut menjelaskan kalau di luar sana para peserta sedang dalam bahaya dan bisa mati kapan saja karena diserang Rune Beast. Jadi Dongse menyarankan agar mereka berempat mau membantunya menyelamatkan para peserta alias netizen di luar sana. Ayo kita bantu mereka dengan membawa mereka kemari, ucap Dongse. Tapi si gendut sipit menolaknya karena itu terlalu berbahaya. Menurut Tang Yu, sekuat mereka punya peluang bertahan hidup sebesar 80%. Jadi mencoba sarannya Dongse harusnya tidak masalah. Tapi si gendut sipit tetap kekeh nggak mau melakukannya karena bisa membahayakan nyawanya. Lalu Dongse memegang pundak si gendut sipit buat menenangkannya. Dongse mengingatkan si gendut sipit kalau seorang Rune Warrior sejati itu selalu melindungi pihak yang lemah. Kenapa kita tidak melindungi orang yang lebih lemah dari kita, padahal kita ini lebih kuat? Apa bedanya kita dengan seorang pecundang yang hanya memikirkan diri sendiri? Ucap Dongse pada si gendut sipit. Mendengar khotbah no jutsunya Dongse, si gendut sipit masih kelihatan ragu. Lalu Tang Yu menegaskan kalau dia setuju dengan Dongse. Meskipun mekanik, dia bukanlah seorang pecundang penakut. Kau mau bilang aku ini pecundang penakut? Ujar si gendut sipit pada Tang Yu. Si Lulu juga menambahi, meskipun dia ini penakut, tapi dia nggak mau terus sembunyi melihat orang lain terbunuh ketika dia punya kesempatan buat menyelamatkan mereka. Jujur saja aku lebih suka membantai Rune Beast daripada membunuh orang. Dan memang sudah kodratnya Rune Warrior itu membunuh Rune Beast, imbuh Songqi dengan rasa percaya diri yang tinggi. Oke, akan kulakukan bos. Dan jangan remehkan kekuatan orang gendut, teriak si gendut sipit. Dengan ini misi menyelamatkan peserta alias netizen dimulai. Aku berjanji akan menyelamatkan kalian semua, batin Dongse. Dan sayang sekali chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa level upkan loncengnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.